Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton teman-teman. Oke, hari ini aku mau bahas satu kasus yang udah banyak banget di request sama kalian nih. Dan sebenarnya udah lama sih ya, kalian tuh banyak yang request sama aku. Tapi karena kasusnya itu lumayan banyak info, terus alurnya juga lumayan sulit ya untuk dijadiin cerita gitu ya teman-teman, untuk dirapihin. Jadi aku baru sekarang bisa bikin naskahnya dan baru bisa sampein ceritanya ini ke kalian. Dan emang sih kasus itu bener-bener bikin kita kayak geleng-geleng kepala banget gitu ya. Ceritanya itu tentang seorang serial killer yang disebut-sebut sebagai pembunuh paling produktif di Amerika. Karena memang korbannya yang katanya tuh mencapai ratusan orang, teman-teman. Gila banget kan? Jadi si pelaku ini menjalani kehidupan normal biasa, dia berkeluarga, punya istri, punya anak, tapi siapa sangka di balik semua itu dia melakukan kejahatan-kejahatan yang parah banget. Kisahnya dia ini juga sempat dijadiin film box office Hollywood yang berjudul The Iceman, teman-teman. Mungkin kalian udah banyak juga ya nonton filmnya. Nah, nanti juga aku bakal jelasin sama kalian kenapa dia dikasih julukan The Iceman. Apa juga sih alasannya dia melakukan semua ini, dan kira-kira gimana caranya ya setelah melakukan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun kejahatannya, terus akhirnya dia bisa tertangkap. Nah, langsung aja yuk kita bahas. Seperti biasa, kalau kita membahas tentang seorang serial killer, apalagi seorang serial killer yang parah banget kayak gini ya teman-teman, kita tuh harus kilas balik jauh dulu ke awal kehidupannya untuk tahu gimana sih awalnya dia bisa melakukan semua kejahatannya ini. Richard Kuklinski lahir pada tanggal 11 April 1935 di Jersey City, New Jersey, Amerika Serikat. Dia anak kedua dari 4 bersaudara, dan dia ini lahir dari keluarga yang bisa dibilang kekurangan banget ya secara materi. Orang tuanya bernama Stanley Kuklinski dan Anna McNally. Stanley, sang ayah, adalah seorang imigran asal Polandia. Dia bekerja sebagai tukang rem di salah satu rel kereta api di New Jersey, dan penghasilannya tuh bisa dibilang jauh banget di bawah rata-rata saat itu. Sedangkan ibunya Anna, dia memang tinggal di New Jersey teman-teman, tapi orang tua Anna ini memang imigran juga yang berasal dari Irlandia. Dan Anna ini juga berasal dari keluarga Katolik yang sangat taat dan juga disiplin teman-teman. Dia bekerja di pabrik pengepakan daging. Masa kecil Richard tuh bisa dibilang berat banget ya teman-teman. Bukan cuma karena dia tuh kekurangan secara materi, tapi juga karena dia nggak dapat kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya. Ayahnya itu seorang yang kasar banget dan juga pemabuk berat. Dia suka banget mukulin Richard, saudara-saudaranya, dan juga ibunya. Pokoknya dari umur yang masih sangat muda, bahkan dari umur balita gitu ya, masih umur 3-4 tahunan, Richard ini sudah merasakan kekerasan gitu dari ayahnya. Ayahnya bakal memukul Richard tanpa alasan, tanpa sebab yang jelas, cuma karena ayahnya pengen aja. Bahkan di tahun 1940-an, abangnya Richard yang bernama Florian tuh dipukulin sama ayahnya sampai dia meninggal, teman-teman. Tapi Richard dan keluarganya itu nutup-nutupin kesalahan ayahnya ini. Jadi mereka tuh bilang ke polisi kalau Florian jatuh dari tangga, kalau itu cuma kecelakaan aja. Dan saat itu polisi percaya, jadi nggak ada investigasi lebih lanjut yang dilakuin. Cuma Richard sekeluarga aja saat itu yang tahu kebenarannya. Setelah kematian Florian ini, sang ayah pergi begitu aja. Dia menelantarkan keluarganya. Dan setelah ayahnya pergi pun, kehidupan Richard tuh nggak jadi jauh lebih baik teman-teman. Karena sang ibu yang saat itu mungkin pusing gitu ya, atau frustasi, ditinggal suami, harus ngurus 4 anak sendirian. Nah, ibunya ini tuh juga jadi orang yang keras. Dia jadi suka menyiksa anak-anaknya juga, termasuk Richard. Richard salah sedikit langsung dipukulin sama ibunya, dan sering juga ibunya tuh nggak mukul pakai tangan doang ya teman-teman, tapi pakai gagang sapu. Pernah juga beberapa kali gagang sapunya tuh sampai patah, saking kencengnya dia mukul Richard pakai itu. Parahnya lagi, masalah yang Richard hadapin tuh bukan cuma kekerasan dari orang tua aja, tapi juga pembulian yang dia terima dari teman-temannya. Jadi pas anak-anak, Richard itu badannya kecil, kurus gitu ya. Dia jadi target yang empuk banget buat dibully sama teman-temannya.
Menurut Richard sendiri, pada umur 10 tahun dia sudah mulai berhayal untuk membunuh ayahnya. Dan dia juga sudah mulai suka menyiksa hewan seperti kucing, anjing, pokoknya hewan-hewan yang ada di lingkungannya. Dan Richard bilang saat dia membunuh hewan-hewan itu, dia merasa berkuasa, teman-teman. Katanya dia merasa dia yang pegang kendali. Nah, pas Richard berumur 14 tahun, setelah mengalami penindasan selama bertahun-tahun nih, teman-teman, Richard akhirnya memutuskan untuk balas dendam sama ketua geng yang biasa membuli dia. Nama ketua geng ini adalah Charlie Lane. Jadi si Richard ini bawa satu batang kayu, terus dia samperin Charlie dan dipukulin batang kayu itu sama dia, dipukulin terus sampai si Charlie ini meninggal. Setelah itu apa yang dia lakuin? Dia potong semua jari-jarinya si Charlie ini, habis itu dicabut semua giginya Charlie supaya menyulitkan polisi untuk mengidentifikasi jasadnya si Charlie ini ya, teman-teman. Habis itu Richard bawa jasadnya Charlie ini dibuang sama dia dari jembatan gitu, dibuang ke bawah, ke sungai yang ada di bawah jembatan itu. Parah ya, 14 tahun loh. Setelah melakukan semua itu, Richard merasa masih belum puas, masih belum cukup kayaknya gitu ya. Dia bawa tongkat besi, disamperin anggota geng yang lainnya itu, terus dipukulin sampai dia hampir meninggal. Emang nggak sampai meninggal sih, cuma memang parah banget gitu loh teman-teman. Dan mereka semua yang dipukulin sama Richard ini nggak berani ngelaporin ke polisi. Karena diancam sama Richard, kalau kamu ngelaporin ke polisi ya kamu bakalan aku giniin lagi. Dan mereka takut, mereka nggak lapor deh. Nah, dalam salah satu interviewnya Richard tuh sempat bilang kalau saat itulah setelah dia membunuh Charlie dan juga memukuli anggota geng lainnya, dia sadar kalau, nih aku kutip langsung dari omongannya ya teman-teman, saat itu bukan aku yang dipukuli, tapi aku yang memukul. Aku sadar kalau memberi lebih baik daripada menerima. Dan si Richard tuh ngomong seperti ini dengan wajah yang kayak sambil senyum ngeledek gitu loh teman-teman. And that's when I learned that it was better to give than to receive. Setelah kejadian ini, Richard pakai kekerasan terus nih kalau misalkan ada yang macem-macem sama dia. Dia sering terlibat perkelahian di bar, bahkan sering juga lawan ini sampai meninggal. Dan dia tuh nggak segan-segan untuk melukai orang yang menurut dia menyinggung dia gitu loh. Dia mulai ditakutin sama orang-orang di sekitarnya. Oh ya, Richard ini sekolah cuma sampai kelas 2 SMP ya teman-teman. Setelah itu dia berhenti, dia mulai mencari uang untuk membantu keluarganya. Tapi karena pendidikan Richard yang nggak begitu tinggi ini, jadi dia juga rada susah dapat kerjaan yang benar gitu loh. Akhirnya dia ambil jalan pintas, dia mulai melakukan pencurian dan penipuan kecil-kecilan untuk mencari uang. Lalu Richard menikah dengan istri pertamanya yang bernama Linda. Dan Linda ini 9 tahun lebih tua daripada Richard. Tapi aku nggak bisa nemuin infonya kapan tepatnya mereka menikah, tahun berapa gitu ya. Karena memang yang kebanyakan disorot sama media, yang kebanyakan diulas gitu ya, diomongin sama media adalah istri keduanya Richard nanti. Yang jelas dari pernikahan pertamanya ini, Richard punya 2 orang anak teman-teman, yaitu Richard Junior dan David. Pas menikah dengan Linda, Richard itu bekerja di sebuah perusahaan truk. Dan di sana dia bertemu dengan seorang wanita bernama Barbara Pedrici yang saat itu jadi sekretaris gitu di sana. Dan mereka ternyata suka-sukaan. Akhirnya Richard ini selingkuh sama si Barbara. Sampai akhirnya Richard dengan istri pertamanya itu bercerai dan menikah dengan Barbara pada tahun 1961. Dari pernikahan keduanya ini dengan Barbara, Richard mempunyai 3 orang anak. 2 anak perempuan yang bernama Merrick dan Kristen, dan 1 anak lelaki yang bernama Dwayne. Pada awal mereka menikah, Richard bekerja di sebuah laboratorium film, tapi ya posisinya juga yang biasa aja, jadi penghasilannya pun sedikit banget. Buat sendiri aja tuh kayak nggak cukup ya teman-teman, apalagi untuk menghidupi seorang istri dan 3 orang anak. Jadi Richard ini mulai cari-cari cara lain untuk mendapatkan uang yang lebih banyak gitu. Dan akhirnya dia mulai membajak film-film di sana, terus dijual deh ke orang luar yang berhubungan dengan Gambino Crime Family. Jadi Gambino Crime Family ini adalah salah satu keluarga mafia gitu ya yang ada di Amerika teman-teman. Nah, dari sinilah, dari koneksi inilah Richard itu mulai terlibat lagi sama aktivitas kriminal lain yang jauh lebih parah. Dari awalnya cuma jadi supplier film-film bajakan ke Gambino Crime Family, tapi kesadisannya Richard ini menarik perhatian mereka teman-teman. Jadi si Richard ini ditawarin sama salah satu anggota Gambino Crime Family yang bernama Roy DiMeo. Nah, Roy ini tawarin ke Richard, kamu mau nggak jadi tukang nagihin hutang di Gambino Crime Family? Tapi sebelum Richard dikasih kerjaan ini, dia dites dulu. Dan tesnya itu, aduh, sumpah parah banget teman-teman. Jadi Roy ini minta Richard untuk membunuh seorang pria yang random mereka temui di jalan gitu. Terus dia bilang, coba Richard kamu bunuh pria itu, tapi jangan sampai ketahuan, jangan sampai buat berantakan gitu ya.
Dan akhirnya tanpa ragu-ragu Richard langsung melakukan hal itu dan dapatlah dia pekerjaannya. Dan pastinya jadi tukang nagih hutang di keluarga crime kayak gitu beda banget ya dari tukang nagih hutang biasanya. Richard ini bakalan samperin orang yang nggak bayar-bayar utang nih, disamperin sama Richard terus ya dibunuh gitu sama dia, dihabisin sama Richard. Bukan itu aja, lama-lama Richard ini juga dikasih tugas untuk menghabisi orang-orang yang bisa memberatkan keluarga Gambino, menghalangi bisnis mereka, juga saksi-saksi yang bisa memberatkan mereka di pengadilan gitu ya, bahkan juga petugas polisi yang kira-kira membahayakan mereka. Pastinya dengan pekerjaan yang beresiko besar kayak gini, Richard juga mendapatkan uang yang gak sedikit ya teman-teman. Richard mulai punya banyak uang, dia bisa menafkahi keluarganya dengan sangat-sangat cukup, dia beli rumah di daerah kelas menengah yang besar, yang cantik gitu ya, di area yang bagus juga, anak-anaknya disekolahin di sekolah yang bagus-bagus. Pokoknya secara materi, kehidupan Richard sekeluarga itu menjadi jauh-jauh lebih baik. Dan katanya memang sang istri, Barbara, dan juga ketiga anaknya tuh nggak ada yang tahu profesi Richard yang sebenarnya. Tetangga-tetangganya mereka juga nggak ada yang tahu. Mereka semua taunya Richard itu adalah seorang pebisnis yang sukses. Walaupun Barbara ini ada kecurigaan juga sih kalau Richard ini terlibat dalam aktivitas yang ilegal, dia cari uang dengan hal-hal ilegal, karena Richard itu selalu sering banget gitu ya pulang bawa cash yang banyak banget, terus tiba-tiba di tengah malam keluar katanya ada urusan, tapi Barbara ini nggak berani tanya kamu mau kemana atau apa urusannya gitu ya sama suaminya, dia nggak berani tanya. Kenapa teman-teman? Karena menurut Barbara saat menikah Richard itu punya dua sifat yang sangat-sangat bertentangan. Yang pertama, Richard itu bisa menjadi Richard yang sangat baik, dia peduli sama anak-anaknya, dia peduli sama istrinya, dia bawain bunga buat istrinya, terus kalau anaknya sakit dia tuh perhatian banget, dia menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, bersama istrinya. Tapi kadang Richard itu juga bisa tiba-tiba berubah jadi Richard yang kasar, dia suka pukulin Barbara, dia suka banting barang-barang yang ada di rumah mereka, bahkan dia memukuli Barbara tuh cuma karena hal-hal yang sepele, bukan sekedar nampar aja ya teman-teman, tapi Richard tuh bakal mukulin Barbara sampai habis-habisan, matanya tuh lebam, hitam, hidungnya tuh patah. Pokoknya benar-benar menyiksa istrinya. Dan semua ini Richard lakuin bukannya diam-diam di depan anaknya, nggak peduli dia gitu, main pukulin aja istrinya walaupun ada anak-anaknya di situ. Bahkan anjing peliharaan anaknya itu juga sempat dibunuh sama Richard langsung di depan mata anaknya sebagai hukuman karena anaknya tuh pulang telat. Gila nggak tuh? Ngebayangin nggak sih punya bapak kayak gitu ya teman-teman? Aduh, benar hidup di neraka banget ya. Nah, Richard ini kan juga orang yang pegang kendali banget di keluarganya ya teman-teman. Jadi istrinya tuh nggak boleh namanya berinteraksi berlebihan sama orang lain, nggak boleh pergi keluar rumah bareng teman-temannya, misalkan ngobrol-ngobrol atau ada acara gitu sama teman-temannya, nggak boleh. Kalau tanpa Richard tuh nggak boleh gitu loh. Nah, pernah suatu hari mereka lagi di dalam mobil, terus istrinya ini protes ke Richard, aku mau dong punya kehidupan normal juga kayak wanita lainnya, aku mau berinteraksi sama orang lain, aku mau ngumpul lah gitu sama teman-teman wanita aku. Kalau misalkan aku dikekang banget kayak gini, mendingan kita pisah aja lah. Nah, istrinya ngomong kayak gitu teman-teman, dan Richard ini langsung emosi banget, dia langsung marah banget, dan apa yang dia lakuin, diambil pisau yang ada di dalam mobilnya, terus ditusukin ke bagian belakang leher istrinya. Ih, gila banget gak sih? Parah. Dan istrinya pun gak langsung sadar kalau dia ditusuk gitu ya, tapi istrinya tuh megang lehernya katanya, terus ngelihat darah, dia langsung teriak-teriak dong, panik kan, gitu kan. Dan Richard ini bukan yang ngobatin, kasihan kayak ngeliat istri kayak gitu, enggak. Apa yang dia lakuin? Dia malah nambahin sakit ke istrinya, dipukulin gitu istrinya sampai istrinya ini pingsan. Untungnya Barbara selamat, dia nggak meninggal teman-teman. Dan setelah kejadian itu, Richard ngomong ke Barbara kayak gini, awas ya kamu ninggalin aku, awas kamu pisah dari aku. Kalau kamu ninggalin aku bakal bunuh kamu dan juga semua keluarga kamu, termasuk anak-anak kita katanya. Gila banget ya. Aduh, kacau. Jadi akhirnya pastinya Barbara takut ya mau ninggalin suaminya, dia tetap bertahan sama suaminya walaupun hidupnya penuh dengan teror kayak gitu teman-teman. Dan menurut pengakuan Richard sendiri nih, pada saat itu dia mulai berlatih untuk membunuh. Cara apa sih yang paling oke gitu, yang paling bagus dilakukan untuk membunuh? Karena dia tuh saat itu sudah menjadi pembunuh bayaran ya, bukan lagi tukang nagih hutang doang gitu loh. Nah, katanya dia tuh berlatih membunuh para gelandangan yang ada di Manhattan. Jadi dia bunuh para gelandangan dengan cara yang berbeda-beda supaya dia tahu cara mana yang paling bagus yang bisa dia pakai kalau dia lagi dapat tugas gitu loh, lagi dapat kerjaan.
Dan kenapa dia pilih gelandangan? Karena memang gelandangan itu kan biasanya udah kalau dia menghilang, para gelandangan ini menghilang atau gimana, itu mungkin ada yang nyariin, tapi butuh waktu ya teman-teman, gak langsung orang-orang sadar kalau dia ini menghilang gitu loh. Dan gak seperti serial killer lainnya yang punya ciri khas gitu ya saat menghabisi korbannya, Richard ini gak punya. Dia nggak ada. Dia menghabisi korbannya dengan berbagai macam cara, dan pastinya ini juga menyulitkan polisi saat melakukan investigasi teman-teman. Karena kan biasanya gini ya, polisi menginvestigasi menyelidiki satu kasus A sama kasus B. Nah mereka tuh bisa berpikir kalau kasus ini berhubungan kalau ada ciri khas yang sama gitu loh. Oh ini ciri khasnya sama nih gitu. Bisa jadi ini dilakukan sama pelaku yang sama. Tapi kalau misalkan nggak ada ciri khas ya berarti kan beda-beda nih. Yang ini dicekik, misalkan yang ini diapain. Jadi polisi ya sulit gitu menghubungkan kasus-kasus yang dilakukan oleh Richard ini. Menurut Richard sendiri juga ada beberapa cara nih yang biasa dia pakai untuk menghabisi para korbannya, mulai dari menembak dengan senjata, memukuli korbannya sampai dia meninggal, dan masih banyak lagi ya cara-cara lainnya yang parah-parah banget. Tapi cara favorit yang paling dia suka gitu adalah meracuni korbannya dengan sianida. Karena menurut Richard katanya itu tuh paling nggak berantakan, jadi nggak berantakan lah gitu ya pembunuhannya, dan juga susah dideteksi saat autopsi. Cara lainnya juga, Richard ini bakalan taruh jasad korbannya dalam sebuah freezer yang besar gitu. Setelah beberapa lama ditaruh sana, dikeluarin, dibuang lah baru jasadnya. Jadi kalau misalkan nanti ditemuin sama polisi, tim forensik tuh jadi kesulitan untuk menentukan waktu kematiannya, dan kadang waktu kematiannya tuh nggak sesuai gitu kan, karena jasadnya sudah dibekukan. Dari sinilah juga Richard Kuklinski mendapat julukan sebagai The Iceman. Nah setelah beberapa tahun bergelut di dunia kriminal nih teman-teman, Richard akhirnya berhasil membuat satu geng sendiri. Jadi gengnya ini spesialis dalam hal perampokan. Anggotanya itu ada 5 orang. Yang pertama adalah Richard sendiri sebagai pemimpin, dan 4 orang anggota lainnya itu Gary Smith, Daniel dan Barbara Dethner, dan juga Percy House. Nah Richard ini kan memang sudah lolos ya dari jeratan hukum selama bertahun-tahun, selama puluhan tahun bahkan ya teman-teman. Karena memang salah satu cara yang sering dia pakai untuk membuat dia lolos gitu ya dari jerat hukum adalah dia bakalan menghabisi semua orang-orang yang kira-kira udah curiga sama dia atau bakal ngaduin dia ke polisi, tuh dihabisin semua sama dia. Sampai akhirnya di awal tahun 80-an nama Richard ini muncul di beberapa kasus pembunuhan. Nah saat itu kan memang umurnya Richard tuh sudah mencapai 40 tahunan ke atas gitu ya. Dia sudah mulai tua, sudah mulai ceroboh juga nih teman-teman. Yang pertama adalah pembunuhan pada George Maliban. Jasadnya itu ditemukan dalam sebuah tong minyak besar yang ada di kawasan pabrik chemical gitu. Detektif yang menangani kasus ini kan datengin keluarganya si George ini ya, terus tanya-tanya sama mereka, dan mereka bilang, iya pak, terakhir kali kami melihat George itu pas dia mau pergi katanya menemuin Richard Kuklinski. Setelah itu kita semua nggak ada yang dapat kabar apa-apa lagi dari George. Nah itu pertama kali namanya Richard Kuklinski muncul dalam kasus pembunuhan nih teman-teman. Lalu pada Desember 1982 satu jasad ditemukan di dalam kamar sebuah motel di area York, New Jersey, dan jasad tersebut diidentifikasi sebagai Gary Smith, anak buahnya Richard. Dari hasil autopsi, tim forensik menyatakan kalau Gary Smith ini meninggal karena keracunan sianida, dan juga ada bekas cekikan gitu di lehernya. Setelah dibunuh, jasad Smith ini ditaruh di bawah kasur spring bed yang ada di dalam kamar motel itu teman-teman, dan selama 20 hari ada beberapa tamu yang nginep di dalam kamar itu, dan mereka semua tuh nggak sadar. Bahkan karyawan di sana berarti nggak sadar juga kan ya teman-teman. Setelah 20 hari baunya mulai muncul, baru deh ketahuan kalau di bawah kasur itu ada jasad. Aduh, bayangin gak sih kalian nginep di satu hotel atau satu motel, terus tiba-tiba tanpa sadar gitu ya, di bawah kasur kalian tuh ternyata ada mayat gitu loh. Aduh, horor banget ya. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mendapatkan informasi kalau Gary Smith ini adalah salah satu anggota dari geng spesialis perampokan yang dikepalai oleh seseorang pria yang bernama Big Richie. Selanjutnya masih di tahun 1982 ditemukan lagi jasad seorang pria yang bernama Paul Hoffman. Nah, Paul ini adalah seorang apoteker nih teman-teman, tapi dia juga punya toko. Jadi tokonya itu tapi
kayak untuk transaksi jual beli barang-barang curian, dan dia juga menjual obat-obatan yang dia dapat secara nggak resmi. Keluarganya Paul Hoffman ini juga saat ditanya polisi terakhir kali melihat Paul saat dia mau pergi menemui Richard Kuklinski. 25 September 1983 ditemukan lagi jasad seorang pria yang bernama Louis Mesgay. Ada luka tembakan di bagian belakang kepalanya, dan ternyata Louis Mesgay ini sudah menghilang 2 tahun sebelumnya. Dan menurut keluarganya, Louis ini juga terakhir kali terlihat saat mau pergi menemui Richard Kuklinski. Dan saat pergi itu Louis membawa uang sebanyak $95.000. Saat awal pemeriksaan jasadnya Louis, tim forensik menduga kalau Louis itu meninggal beberapa saat sebelum jasadnya ditemukan. Tapi setelah diperiksa lebih teliti lagi nih, ternyata ada beberapa bagian tubuhnya Louis itu yang masih membeku, teman-teman. Padahal saat itu musim panas. Nah, saat itulah tim forensik berpikir kalau jasadnya Louis ini sudah dibekukan dulu sebelum akhirnya dibuang. Yang terakhir adalah pembunuhan pada Daniel Debner. Jasad Daniel ditemukan pada tanggal 14 Mei 1983 di sebuah area hutan gitu sama pesepeda yang lagi lewat. Dan tim forensik nggak bisa menentukan apa penyebab kematian pastinya Daniel ini. Karena walaupun ada bekas cekikan di lehernya, tapi nggak ada tanda-tanda perlawanan di tubuhnya. Padahal kalau memang Debner ini meninggal karena dicekik ya teman-teman, pastinya ada tanda-tanda perlawanan pas dia memberontak. Selain itu mereka juga menemukan bintik-bintik merah muda di beberapa kulitnya Debner, dan kemungkinan itu adalah tanda keracunan sianida. Di dalam perutnya Debner juga penuh dengan makanan yang belum tercerna. Jadi tim forensik tuh yakin kalau Debner ini meninggal sesaat setelah dia makan atau bahkan pas lagi makan. Nah, hal ini meyakinkan tim forensik dengan teori mereka kalau Debner ini meninggal karena keracunan sianida, dan sianidanya itu dimasukkan ke dalam makanannya gitu ya. Jadi pas dia makan akhirnya dia meninggal gitu. Tapi ya nggak tahu juga kenapa ada bekas cekikan tuh di lehernya. Setelah melakukan penyelidikan, ternyata tim investigasi tahu kalau Daniel Debner ini adalah anak buahnya si Big Richie juga. Udah gitu jasadnya Daniel Debner ini ditemukan nggak jauh dari tempat biasa Richard Kuklinski dan keluarganya latihan berkuda. Sudah ada 5 pembunuhan nih yang semuanya berhubungan dengan Richard Kuklinski. Bahkan orang terakhir yang dilihat atau ditemui oleh beberapa korban itu adalah Richard Kuklinski. Polisi pun menyelidiki Richard lebih dalam lagi. Mereka sampai buat satu tim, teman-teman, yang terdiri dari beberapa polisi dan detektif lokal di New Jersey, juga beberapa petugas FBI. Dan tugas tim ini adalah untuk mencari informasi yang banyak tentang Richard. Semua informasi tentang Richard mereka kumpulkan. Mereka cari dari berbagai informan, dan mereka juga mengintai Richard. Sampai setelah 3 tahun melakukan penyelidikan, tim ini nggak bisa mendapatkan bukti apapun yang bisa dipakai untuk menangkap Richard ya teman-teman. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim seorang petugas polisi undercover atau petugas polisi yang memang spesialis menyamar gitu ya. Jadi petugas ini berusaha mendekati Richard, dan akhirnya dia bisa punya hubungan dengan Richard. Jadi petugas ini pura-puranya menjadi supplier senjata yang memang dibutuhkan sama Richard. Sayangnya setelah sekitar 18 bulan berusaha mendapatkan informasi dari Richard, dia nggak bisa mendapatkan petunjuk apapun nih teman-teman. Richard nggak ngomong, nggak cerita apapun ke petugas ini yang bisa dipakai untuk menangkap dia. Mungkin antara dia terlalu pintar atau memang ya dia nggak tertarik aja gitu ya untuk menceritakan sama si petugas yang menyamar ini. Karena udah gregetan banget gitu ya, akhirnya salah satu detektif yang menangani kasus Richard ini yang bernama detektif Patrick Kane memutuskan untuk mengambil tindakan yang berani banget nih menurut aku. Jadi dia langsung samperin ke rumah Richard, dia ngomong sama Richard, dia tanya sama Richard tentang Gary Smith. Dan pastinya seperti yang mungkin sudah kalian tebak, Richard itu menyangkal semua hubungannya dia dengan Gary Smith. Dia bilang, saya nggak tahu Pak, saya nggak kenal sama dia gitu loh. Walaupun detektif Patrick Kane tuh sampai nunjukin ke Richard tentang catatan riwayat teleponan antara Richard dan Gary Smith, dia tetap mengelak. Akhirnya ya petugas Patrick Kane pergilah dari sana. Tapi ternyata usaha beraninya detektif ini membuahkan hasil teman-teman. Seperti biasa, jalan keluar apa yang bakal dilakuin sama Richard kalau dia udah dikit lagi mau ketangkep, dia bakal habisin semua orang-orang yang mencurigai dia. Nah saat itu Richard sudah berencana untuk membunuh
membunuh detektif Patrick Kent. Dia berencana menghabisi detektif Patrick Kent menggunakan semprotan cyanida. Nah, Richard nih langsung menghubungi petugas yang menyamar tadi, minta disediakan cyanida. Pada tanggal 17 Desember 1986, Richard dan petugas yang menyamar tadi akhirnya ketemuan untuk serahin cyanida yang dipesan sama Richard itu. Tapi sebelum ketemuan, petugas tersebut dipasangin alat perekam, alat penyadap gitu teman-teman. Jadi mereka berharap siapa tahu aja pas ketemuan tuh Richard ceroboh, dia bakal ceritain tentang kejahatan pembunuhan yang dia lakuin ke petugas ini dan bisa direkam gitu kan. Pengakuannya Richard ini bisa dijadikan bukti untuk akhirnya menangkap Richard Kuklinski. Dan bener aja teman-teman, pas ketemuan itu Richard menceritakan untuk apa dia beli cyanida tersebut. Dia bilang katanya detektif Patrick Kent tuh udah mulai curiga sama dia dan dia bakal membunuh detektif Patrick Kent itu. Gak cuma itu aja, Richard juga menceritakan tentang pembunuhan sebelumnya yang sudah dia lakuin. Pembunuhan pada Gary Smith, Daniel Debner, dan petugas yang menyamar itu pura-pura ngeladenin aja gitu ya teman-teman. Mereka ketawa-tawa gitu dalam rekamannya. Dan setelah selesai bertransaksi, mereka masing-masing pergi deh nih pulang gitu kan. Pas di perjalanan tuh Richard melihat bubuknya itu loh, ini kok bukan bubuk racun nih, bukan bubuk cyanida. Nah dia udah mulai curiga, akhirnya dia putar arahan. Pas dia putar arah itulah dia akhirnya ditangkap oleh polisi. Akhirnya setelah 30 tahun ya teman-teman, si Richard Kuklinski ini ditangkap juga sama polisi. Richard Kuklinski didakwa atas 5 pembunuhan, yaitu pembunuhan pada Gary Smith, Daniel Debner, Paul Hoffman, George Maliban, dan Louis Mesgay, dan juga beberapa tuduhan lainnya seperti perampokan, kepemilikan senjata api ilegal, dan masih banyak lagi deh. Richard mengaku bersalah di pengadilan atas semua tuduhan, jadi dia terhindar dari hukuman mati, dia diberikan hukuman seumur hidup. Dia baru bisa mengajukan bebas bersyarat setelah 111 tahun menjalani masa tahanan. Itu udah nggak ada juga kali dia ya. Ya intinya sama aja lah kayak seumur hidup. Nah selama di dalam penjara itu Richard mengadakan interview dengan banyak pihak teman-teman. Mulai dari psikiater, kriminolog, penulis, jurnalis. Dia menceritakan kehidupan kriminalnya dan juga kehidupan pribadinya. Bahkan dia juga cerita tentang bagaimana dia melakukan 5 pembunuhan tadi yang dia didakwa itu. Menurut pernyataan Richard, seperti ini nih teman-teman. Pada George Maliban, Richard bilang mereka janjian ketemuan di hari itu, dan George ini taunya ya Richard mau menjual beberapa film bajakan yang bagus gitu ke dia. Tapi ternyata ya itu cuma modus operandinya Richard aja untuk merampok George Maliban. Pas George datang, dia sudah bawa uang cash kan ya teman-teman, tapi bukannya transaksi. Si Richard ini malah membunuh George dan uang cash itu diambil sama dia. Setelah itu jasad Maliban dibawa sama Richard ke sebuah area terpencil dekat pabrik chemical itu, dimasukin ke dalam tong minyak besar. Dan pas mau dimasukin karena si George Maliban ini badannya lumayan besar, jadi katanya sempat nggak muat. Nah Richard tuh ambil gergaji dari mobilnya terus dipotong gitu ya kakinya si George ini sama Richard supaya muat dimasukin ke dalam tong minyak itu. Akhirnya udah dimasukin tong minyaknya, udah ditaruh aja di area terpencil itu. Yang kedua, pembunuhan pada Paul Hoffman. Nah, Paul ini percaya kalau Richard tuh punya obat-obatan yang bagus yang memang nggak resmi, ilegal, tapi Richard mau jual dengan harga murah. Saat itu si Paul Hoffman ini udah semangat banget ya mau ketemuan sama Richard, mau ambil obat itu. Dia udah bawa uang cash yang banyak juga. Tapi ya pas ketemuan, bukannya mereka transaksi, justru Richard membunuh Paul Hoffman dan mengambil uang cashnya. Setelah itu jasadnya Paul Hoffman dimasukkan ke dalam tong minyak yang besar, terus ditaruh di belakang restoran yang biasa didatengin sama Richard. Setelah naruh tong minyaknya itu di sana, Richard tetap datang ke restoran itu seperti biasa karena dia pengen dengar kali aja orang-orang di situ kan ngomongin ya tentang itu, dan ternyata nggak ada yang ngomong apa-apa. Besoknya Richard lihat tongnya udah nggak ada, terus di dalam restoran juga nggak ada orang yang ngomong apa-apa tentang itu. Ya udah dilupain begitu aja sama Richard. Selanjutnya adalah pembunuhan pada Gary Smith dan Daniel Debner. Keduanya ini kan adalah anak buahnya dia sendiri ya. Nah katanya Richard ini membunuh mereka berdua karena mereka berdua tuh terlihat kayak sudah mau buka mulut gitu ke polisi, udah mau ngaduin dia. Jadi dia mutusin untuk membunuh mereka berdua, meracuni pakai cyanida. Untuk Gary Smith, Richard tuh pura-pura ngajakin Gary Smith ini ketemuan di sebuah motel. Nah di dalam kamar motel itu Richard udah sediain burger nih, beliin buat si Gary, tapi ternyata dalam burgernya itu udah ditaruhin bubuk cyanida teman-teman. Setelah Gary Smith meninggal, jasad itu ditaruh di bawah kasur motel tersebut sama Richard. Sedangkan untuk pembunuhan pada Daniel Debner, Richard bilang dia bawa Daniel ke sebuah apartemen milik anak buahnya Richard
Richard yang lain. Dan di dalam apartemen itu si Daniel dikasih makan sandwich, tapi di dalam sandwichnya itu juga sudah ditaruh bubuk sianida. Setelah meninggal, jasad Daniel Dapner dibuang ke area hutan. Dan yang terakhir adalah pembunuhan pada Louis Mesge. Cerita ini nggak jauh beda sama pembunuhan pada Paul dan juga George Miliband tadi, teman-teman. Jadi Louis dan Richard janjian ketemuan karena Louis percaya kalau Richard ini mau menjual beberapa film bajakan yang bagus. Louis ini juga sudah bawa uang dalam jumlah banyak ketemuan sama Richard, tapi pas ketemu bukannya mereka transaksi, Louis ini dibunuh lah sama si Richard. Setelah itu jasadnya Louis dimasukin ke dalam sebuah freezer sama Richard selama 2 tahun, jasadnya disimpan di sana, habis itu baru dibuang. Tapi kesalahannya Richard, pas membuang itu di musim panas, udah gitu jasadnya belum mencair semua, jadi tim forensik bisa menemukan beberapa bagian dalam tubuh Louis yang masih membeku. Selain 5 pembunuhan itu, sebenarnya Richard juga mengakui sudah melakukan beberapa pembunuhan lain, teman-teman, tapi polisi tidak bisa membuktikan itu ya. Jadi ya Richard nggak didakwa atas pembunuhan lain, cuma 5 pembunuhan itu aja. Bahkan katanya Richard juga pernah dapat pelanggannya itu minta Richard untuk menghabisi seseorang, tapi pelanggannya ngomong gini ke Richard, kamu tolong ya habisi dia, kalau kamu bisa menghabisi dia aku bakal kasih kamu $10.000, tapi kalau kamu bisa menghabisi dia dengan cara yang sangat-sangat menyiksa, aku bakal tambahin lagi uangnya $10.000 lagi. Dan mengincar uang yang 2 kali lipat itu, Richard pun punya ide yang parah banget nih, teman-teman. Katanya dia membunuh korbannya itu dengan cara meninggalkan korbannya itu di dalam sebuah gua daerah Pennsylvania, dan di dalam gua itu ditaruh kamera yang dinyalakan gitu ya sama Richard. Terus korbannya itu di sana sampai meninggal dimakanin sama tikus. Setelah 4 hari Richard balik lagi ke gua itu dan ternyata korbannya itu sudah tinggal tulang aja, dagingnya udah dimakanin semua sama tikus. Tapi ceritanya Richard ini juga nggak bisa dikonfirmasi sama petugas kepolisian, jadi ya nggak tahu deh ini ceritanya Richard doang atau emang bener pernah ada kejadian kayak gini. Di penjara kabarnya Richard tuh jadi orang yang sangat-sangat dihormati sama narapidana lainnya, sampai akhirnya di bulan Oktober tahun 2005 Richard didiagnosis menderita Kawasaki disease atau sindrom Kawasaki. Jadi itu kayak kelainan dalam pembuluh darah gitu ya. Dan 1 tahun berikutnya, tepatnya di tanggal 5 Maret 2006, Richard Kuklinski meninggal dunia karena penyakit ini. Kisah tentang Richard Kuklinski ini juga sempat ditulis dalam sebuah buku yang berjudul The Iceman, The True Story of a Cold-Blooded Killer, yang dikarang oleh Anthony Bruno. Dan Anthony Bruno ini membagikan hasil penjualan bukunya itu sebagian untuk istri dan anak-anaknya Richard. Dari buku itu juga akhirnya dibuatkan sebuah film Hollywood tentang kisahnya Richard Kuklinski ini yang berjudul The Iceman, dirilis pada tahun 2012. Aku yakin udah banyak juga nih dari kalian yang nonton filmnya ya. Oh ya, untuk informasi tambahan aja nih ya teman-teman, jadi adiknya Richard yang bernama Joseph Kuklinski, dia itu kan pada tahun 1973 ditangkap karena kasus pelecehan seksual pada anak-anak. Nah, dia meninggal di penjara pada tahun 2003 setelah sekitar 30 tahun menjalani masa tahanan. Oke, itu dia teman-teman cerita kita kali ini. Panjang ya, mudah-mudahan kalian gak bosen. Menurut kalian benar gak sih kalau Richard ini sudah membunuh lebih dari 100 orang seperti yang dia bilang? Atau mungkin dia memang lagi menyombongkan diri aja gitu? Tulis ya pendapat kalian apa di kolom komentar. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku, hanifastori92. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.